Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang saya dapat dari beberapa sosial media saya, dari Instagram, Discord, dan juga YouTube. Pertanyaan pertama, target price Bitcoin untuk tahun 2025 kok? Oke, target price Bitcoin untuk tahun 2025 menurut saya kisaran 180.000. Bisa lebih, bisa kurang, tapi menurut saya akan dekat kepada angka 180.000. Target saya di kisaran 180.000 itu lebih tinggi dari target yang dipasang oleh orang lain. Mengapa? Karena berdasarkan analisa saya, harusnya global liquidity itu akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi untuk tahun 2025 ini. Kita sudah tahu pergerakan Bitcoin itu 90% mengikuti global liquidity. Maka untuk menganalisa Bitcoin, kita harus menganalisa global liquidity. Saat ini ekonomi di seluruh dunia, ya bukan cuma Konoha, tapi juga US, China, dan juga Eropa, ini saat ini sangat-sangat lesu. Dan cuma ada satu solusi untuk menghidupi kembali ekonomi yang lesu. Dan solusinya adalah untuk cetak uang. Percetakan uang akan meningkatkan global liquidity, dan jika global liquidity naik, maka Bitcoin akan ikut naik. Per hari ini, ISM, indikator business cycle, dan juga economic growth masih di angka 48. Artinya ekonomi dunia masih kontraksi, guys. Maka karena ekonomi dunia masih lesu, menurut saya global liquidity memiliki ruang yang sangat besar untuk mengalami kenaikan supaya bisa stimulate di ekonomi. Berdasarkan proyeksi global liquidity growth dan juga price modelnya Bitcoin berdasarkan global liquidity, harusnya Bitcoin bisa naik ke 180.000 untuk tahun 2025. Sekali lagi, angkanya mungkin nggak persis 180.000, mungkin kita bisa naik lebih tinggi dari itu, mungkin kita bisa hit 200.000, atau cycle topnya di angka 160.000, tapi menurut saya cycle topnya itu akan mendekati angka 180.000. Pertanyaan kedua, Kak, kalau ada suatu project token dan mereka bilang mereka the next Shiba Inu, menurut kakak gimana? Ini dari Kak Miss Dewi Permata. Oke, saya bisa aja bikin project Web3 ya, bikin token, suatu token, dan saya juga bisa bilang, oh ini the next Bitcoin, ini the next Ethereum gitu. Tapi ujung-ujungnya itu cuma lip service, itu cuma marketing, itu cuma ngepom-pom supaya saya bisa jual token saya kepada kalian, di mana saya akan buang token sampah ini kepada kalian, dan saya akan mendapatkan cash kalian. Jangan gampang kena pom-pom, jangan gampang FOMO, jangan gampang dimanipulasi oleh marketing, karena crypto ini it's full of scams ya guys. Teman-teman harus benar-benar hati-hati sebelum berinvestasi atau memilih suatu meme coin untuk diinvestasikan. Teman-teman harus pastikan dulu nih, contract address-nya ini gak bisa diubah. Teman-teman harus pastiin kalau teman-teman bisa jual tokennya. Teman-teman juga bisa pastiin kalau bisa supply tokennya itu terbatas ya, memiliki maksimum supply. Dan jika teman-teman mau cek kualitas untuk suatu altcoin, teman-teman bisa ke soulsniffer.com atau tokensniffer.com. Token Sniffer itu biasanya buat Ethereum dan blockchain lainnya, Soul Sniffer itu khusus untuk blockchain Solana. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin contract address-nya dan website ini akan kasih konten atau nilai. Seberapa bagus tokennya ya, jika nilainya tinggi, maka tokennya itu kemungkinan aman untuk diinvestasikan. Tapi jika nilainya rendah, maka kemungkinan token itu scam dan teman-teman sebaiknya tidak investasi kepada token tersebut. Jika akan ada suatu meme coin yang akan menggantikan Dogecoin atau menggantikan Shiba Inu, menurut saya coin itu adalah SPX 6900. Kenapa? Karena ini adalah meme coin yang paling mirip dengan Bitcoin. Bitcoin mencoba untuk menggantikan uang fiat dan juga sistem keuangan. Tetapi SPX 6900 adalah meme coin yang berusaha untuk melawan pasar saham tradisional, untuk melawan S&P 500. Maka dengan tema sama-sama melawan traditional finance, SPX adalah satu-satunya altcoin di seluruh market crypto yang paling mirip dengan Bitcoin. Dan jika teman-teman lihat di X atau di Telegram atau di forum crypto apapun ya, Reddit apapun itu, teman-teman akan lihat SPX adalah meme coin yang paling sering dibahas dan yang paling sering dikatakan bisa melebihi Dogecoin atau Shiba Inu. Tujuan utama dari SPX 6900 adalah untuk flip the stock market. Flip stock market S&P 500 yang kapitalisasi pasarnya itu di angka 50 triliun US dollar. Misi dan tujuan inilah yang membuat SPX sangat dicintai oleh investor kripto di seluruh dunia. Karena ini adalah satu-satunya meme coin yang memiliki tujuan. Ini adalah satu-satunya meme coin yang memiliki ideologi, filosofi, dan tujuan yang jelas. Dan dengan tujuan, dengan ideologi, dengan filosofi, komunitasnya jadi semakin kuat. Orang semakin passionate untuk pom-pom, orang semakin passionate untuk pegang koin ini. Karena kita semua sudah resah dengan sistem keuangan tradisional ini yang membuat kita semua makin miskin setiap hari. Saat ini market cap SPX itu di angka 1 billion US dollar. Maka kita memiliki upside 50.000x jika SPX 6900 benar-benar flip pasar saham S&P 500. Tapi menurut saya itu masih gak realistis ya dalam waktu dekat.
menurut saya mungkin kita bisa hit 1% saja. Kapitalisasi pasar S&P 500 itu di angka 500 billion US dollar. Maka dari market cap SPX sekarang sampai 1% market capnya S&P 500 itu masih upside potential 500x guys. Kalau cuma 0,1% aja market cap S&P 500 yang dihit oleh SPX, maka kita masih memiliki upside 50x guys. Ini bukan financial advice, tapi menurut saya jika SPX naik ke 50 billion market cap ya, artinya 50x dari sekarang, kita masuk 20 juta. Kalau salah, kita akan rugi 20 juta. Tapi kalau kita benar, kita akan cuan 1M. Hanya orang yang nggak punya otak yang tidak mau mengambil peluang seperti ini. Kalau rugi cuma rugi 20 juta guys. Dan kalau targetnya di hit, teman-teman akan cuan 1M. Ini adalah peluang yang sangat-sangat worth it. Berdasarkan matematika dan juga risk to reward ratio. Bet-nya sangat asimetris dan menurut saya ini adalah peluang yang layak diambil. Pertanyaan ketiga, bagaimana perjalanan karir? Ini dari Kak Krisna ya. Maksudnya perjalanan saya ya. Maksudnya perjalanan karir saya atau buat kakak nih, tapi saya anggapnya ini perjalanan karir saya ya. Saya mulai trading dan investasi itu di tahun 2017. Lalu saya kuliah, saya kerja 2 kerjaan guys. Saya jadi asisten dosen dan saya kerja di supermarket. Ini pas saya kuliah di Jepang. Saya kerja dan saya kumpulin uang 50 juta untuk diinvestasikan. Pas saya masih kuliah, teman-teman saya semua jalan-jalan, happy-happy, dugem. Saya enggak. Saya kerja ya, saya belajarin market, saya kumpulin uang buat investasi karena saya mau jadi orang kaya. Dan saya tahu kalau kerja saya dugem terus, kalau kerja saya main-main doang, jalan-jalan terus, ujung-ujungnya nanti saya udah 30 tahun, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya istri karena nggak punya uang. Hidup saya akan sangat-sangat sial. Saya tidak mau seperti orang itu, saya mau jadi orang yang kaya. 50 juta awal itu saya investasi ke saham US ya. Trading lumayan, dapat kurang lebih 20%. Lalu saya pindah ke pasar saham Indonesia karena saya nggak cocok ya time zone-nya. Kalau US itu market open-nya itu malam di jam Jepang. Market open US itu jam 10 malam di jam Jepang guys. Jadi saya kurang suka begadang, jadi saya pindah ke pasar saham Indonesia supaya time zone-nya lebih cocok. Lalu di pasar saham Indonesia saya trading 3 tahun menggunakan strategi yang sama, trend following trading. Dan saya sempat profit multi-bagger beberapa kali, ada di saham Antam, ITMG. Sempat juga profit multi-bagger di SMMT, Adaro, PTBA, dan masih banyak lagi lah. Di 2023 saya masuk ke crypto karena saya orangnya high risk ya. Saya berani mengambil high risk demi reward yang lebih tinggi lagi. Dan menurut saya tidak ada market yang bisa memberikan reward lebih tinggi dibandingkan market crypto. Jadi 2023 masuk crypto, 2024 mulai bikin konten crypto, dan ya jadinya saya hari ini bikin konten untuk membantu teman-teman semua. Kurang lebih singkat cerita, perjalanan karir saya seperti itu ya. Pertanyaan keempat, cara cek ciri-ciri whale akumulasi gimana bang? Ini dari Kak Rizan. Ini simple sebenarnya, tapi mungkin kalau belum biasa sedikit susah dilakukan ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan website Arkham Intelligence, teman-teman search token yang teman-teman mau analisa. Lalu teman-teman lihat top 10 holdersnya siapa, teman-teman tracking wallet address yang di top 10 holdersnya. Pastinya jangan include wallet addressnya untuk exchange ya, karena wallet exchange itu bukan individu, bukan satu individu ya, tapi seluruh trader yang menggunakan exchange tersebut. Jadi untuk wallet exchange boleh diabaikan. Nah jadi kita mau cek nih, wallet-wallet top holder untuk coin ini ya, yang biasanya ada di papan atas top 10 holders. Mereka ini masih beli atau mereka mulai jual barangnya. Aksi akumulasi itu di saat tokennya masuk ke wallet address whale ini, lalu diam, tidak bergerak dan tidak pindah tangan. Lalu aksi distribusi itu di saat token ini pindah dari wallet address whale-nya, lalu masuk ke exchange. Biasanya wallet address whale itu nggak langsung pindahin ke exchange ya. Biasanya mereka akan pindahin ke wallet A, lalu dari wallet A ke wallet B, lalu wallet B ini baru kirim ke exchange. Dan biasanya jika sudah dikirim ke exchange, biasanya tokennya akan dijual dan akan ditukar untuk mata uang fiat, dan biasanya itu adalah tanda distribusi. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan meme coin naik? Justru menurut saya, untuk siklus 2025 ini, sektor altcoin yang akan outperform itu adalah meme coin. Alasannya 2. 1, karena meme coin is the winner of last year. Jika kita lihat altcoin yang mencetak gain paling tinggi tahun lalu, di tahun 2024, itu hampir semuanya meme coin guys. Meme coin sedang outperform hampir semua sektor altcoin lainnya. Dan di financial markets biasanya leaders lead, artinya yang menang akan lanjut menang guys. Momentumnya semua masuk ke meme coin. Demand-nya semua masuk ke meme coin. Bahkan ada satu survei dari salah satu exchange terbesar di dunia
Mereka mengatakan kalau mayoritas user mereka itu lebih banyak pegang meme coin daripada Bitcoin. Jangan lupa juga meme coin yang bagus ya, mostly itu memiliki maximum supply sama seperti Bitcoin. Dan biasanya jika Bitcoin naik, hampir semua altcoin akan ikut naik juga. DeFi akan naik, RWA akan naik, privacy token akan naik, AI tokens akan naik, dan pastinya meme coin juga pasti akan naik. Kalau saya lihat, investor sekarang tuh makin mau masuk meme coin daripada altcoin fundamental. Karena altcoin fundamental itu memiliki resiko yang sama dengan meme coin, sama-sama bisa loss 70% atau lebih. Tapi di saat market naik, altcoin fundamental cuma bisa naik 3x, 5x, sedangkan meme coin bisa naik 7x hingga 10x hingga lebih dari itu. Resikonya sama, tetapi potensi cuannya jauh lebih gede meme coin. Sudah banyak investor yang sudah sadar ini, dan sudah banyak investor yang tidak mau sentuh altcoin fundamental dan prefer untuk langsung aja masuk kepada meme coin. Meme coin akan terbang setelah Solana all time high. Dan menurut saya harusnya Solana bisa all time high dalam 1, 2, 3 bulan ke depan. Jika teman-teman mau trading meme coin, teman-teman membutuhkan aplikasi yang eksekusinya cepat dan juga memiliki fitur yang lengkap. Ajaib Alpha adalah all-in-one investment app dengan fitur yang sangat lengkap. Teman-teman bisa trading Bitcoin dan 200 aset kripto lainnya. Teman-teman bisa investasi saham Amerika. Teman-teman bisa trading futures, teman-teman bisa earn dengan APY yang sangat tinggi, dan pastinya aplikasi Ajaib Alpha sudah terregulasi dan aman. Jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya yang sudah ada di description, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah guys. Sangat-sangat lumayan. Ayo registrasi Ajaib Alpha dengan kode saya sekarang. Lalu jangan lupa guys, festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan diadakan di Bali di tanggal 21 dan juga 22 Agustus 2025. Untuk mendapatkan diskon 20% tiket CoinFest 2025, silakan gunakan kode saya yang sudah ada di description. Tapi sampai sini saja untuk video Q&A kali ini. Saya mau leave teman-teman dengan satu pesan ya. Hidup di dunia ini itu tidak gampang. Hidup ini susah. Hidup hari ini lebih susah daripada hidup di zaman orang tua kita. Karena hari ini mata uang sudah semakin rusak. Biaya hidup sudah semakin mahal. Harga rumah sudah semakin mahal sehingga kita sudah tidak bisa beli rumah lagi. Nilai mata uang teman-teman semua turun 10-15% per tahunnya. Ini disebabkan karena percetakan uang, dan solusi untuk melawan penurunan nilai harta kalian adalah dengan investasi. Tapi sebelum mulai investasi, teman-teman harus bekalkan diri kalian dengan ilmu yang tepat. Di tanggal April 7, Bitcoin crash ke 74.000 dan semua orang bilang kita sudah masuk bear market, Bitcoin akan crash, Bitcoin akan hancur, tarifnya Trump akan merusak ekonomi, kita semua akan mati. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang saya bilang ke grup VIP saya? Saya bilang Bitcoin akan naik dan all time high. Dan apa yang terjadi? Bitcoin all time high. Saya sangat bangga dengan analisa saya di April 7 karena ini membedakan saya dengan mentor lainnya. Dan saya siap untuk membantu perjalanan investasi teman-teman semua supaya kita semua tidak miskin karena depresiasinya mata uang fiat. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, silakan join Art Masterclass untuk informasi kelas, materinya, dan benefitnya, dan juga diskon spesial yang saya sedang adakan saat ini. Silakan cek website saya, linknya di description.